Selamat datang kembali di garasi189.id. Masih bersama Gil Satewaki. Gil Satewaki on Cars. Ini udah mau hujan, but thank God kita masih dikasih kesempatan buat cerita sedikit tentang BMW E90. Aduh, ganteng banget ya. Biarin ini tuh udah 2 generasi ke belakang dari yang sekarang, tetap aja gitu. Tetap aja dia seekor BMW. Oke, E90 itu adalah salah satu varian dari keluarga E90 sekian, karena ada E91 yang touring atau wagon, ada E92 yang coupe, dan ada E93 yang comfortable, bisa dibuka atapnya gitu deh. Dan luar biasa sekali ini dibikin di Indonesia loh, CKD, Gaya Motor. Rentang produksinya 2005 sampai 2011, tapi mulai banyak di jalanan itu 2006 sampai 2011, and then baru dia ganti model jadi F30. Dan ini adalah seri E terakhir untuk BMW seri 3, 2000 cc. Dan kalau menurut Wikipedia, jadi 2005 sampai 2000 berapa itu ya? Pokoknya ada 2 jenis mesin, ada N46 yang 148 horsepower dan N43 yang lebih kencang, 168, beda 20 horsepower. Sebetulnya dari 2007 itu harusnya udah pakai N43, tapi karena di Indonesia itu kualitas bahan bakarnya nggak terlalu bagus, again, walaupun naik terus harganya, BMW tetap menggunakan N46 untuk E90 karena yaitu kualitas bahan bakarnya nggak bisa cukup baik untuk melayani kebutuhan mesinnya. Jadi ya ini 148 horsepower. Tadi gue bejek tuh rasanya memang ya 148 horsepower deh, nggak mungkin sampai 168 gitu ya. Ya cukup lah, cukup. Gue boleh bilang cukup. Jadi gue pernah nyetir E90 320 tuh 2 kali. Yang ini sama satu lagi punya salah satu saudaranya si Vidi, drummer gue. Berempat kita ke Jakarta. Terus pas pulangnya nanjak di Cipularang itu ya agak berjuang sih memang. Jadi agak pas-pasan sebenarnya tenaganya untuk seekor BMW ya. Karena ya tahu sendiri kan BMW itu berat gitu ya. Nih, lihat ya. Bunyi tutup pintunya. Mantep, platnya tuh tebel dan ya memang berat mobilnya tuh gitu. Jadi ya kalau tenaga 148 horsepower itu ya sebenarnya ya agak ngepas gitu ya untuk mobil ini. Ini mesin paling tidak bertenaga, tapi it's okay karena memang nggak semua orang juga pengen kebut-kebutan gitu kan. Kalau mau kebut-kebutan ya cari aja sekalian seri M-nya gitu kan. Tapi ya untuk dipakai di dalam kota, tadi gue stop and go cukup macet-macetan itu 7,8 lah kalau menurut MID. Jadi ya hampir bisa dibilang antara 17 sampai 18. Wajar sih gitu karena ya BMW zaman segini tuh belum hemat-hematan gitu kan. Kalau setelah ini yang mesinnya udah pakai turbo itu manajemennya jadi bisa lebih irit tapi lebih bertenaga gitu. Oke, apalagi ya tentang E90? Dia seperti biasa, mesin di depan, penggerak belakang, yang depan pakai MacPherson strut, whatever it is. Yang belakang itu pakai 5-link, multi-link. Dan yaitu, walaupun udah 5-link itu jangan bayangin 5-linknya BMW itu yang empuk gitu ya. Ini seri 3. Ini ke arah sporty. Jadi memang agak keras. Tapi kerasnya yang tadi gue ceritain, yang tadi gue udah coba, belum cerita.
Nanti ceritanya nanti di bagian belakang. Kalau nginjek polisi tidur atau gejelukan ya, yang barengan kiri kanan, agak empuk. Tapi begitu gini, begitu goyang lateral, langsung berasa kaku banget gitu. Ya begitulah ya seri 3. Kita coba buka kap mesinnya. Oh, sudah dilengkapi dengan pegas. Oke, mesinnya tuh kelihatan penuh, tapi sebetulnya enggak. Karena ini nih bagian sini ini bawahnya kosong ya. Jadi mesinnya tuh cuma sampai sini, nggak sampai depan. Karena memang E90 ini disiapkan juga untuk mesin V8. Yeah. Ya ini adalah BMW terakhir ya yang masih pakai V8 seri 3. Terakhir M3 yang masih pakai V8. Oke, by the way mobil ini dijual ya kurang lebih sekitar 130-an ya, asal minggu ini katanya yang punya. Kondisi mesin coba ya kita lihat ya. Cukup bersih ya. Mungkin nggak kering-kering banget gitu ya karena ini mobil dipakai. Tapi nggak ada yang apa namanya diakal-akalin gimana gitu ya. Ya kelihatannya sih masih rapih gitu. Oke, ini juga udah dilengkapi dengan apa namanya sway bar bawaannya. Dan ini ada aksen karbon-karbonan. Ya ini bukan karbon asli tapi ini karbon-karbonan ya. Yang diteruskan juga sampai ke interiornya. Alright, dia udah pakai kaca film Vicul ya, jadi cukup cukup adem lah ya sekeliling. Dan kita coba lihat bannya. Coba kalau kalian lihat ya, apa ya? Mirip apa ya? Yes, betul, mirip BMW seri 1. Jadi ternyata dia platform sharing sama BMW seri 1. Ya memang kurang lebih seperti ini gitu ya, depannya tuh yang depok-depok gitu deh proporsinya. Velgnya ring 17, dia pakai 225/45 dan ini tuh ukuran pelek yang kecil sih untuk A90 karena paling kecil tuh ring 16 tapi paling gede sampai berapa ya, 19 sampai 20 gitu. Pokoknya ini tuh nggak terlalu besar gitu. Ini peleknya sendiri udah dicat ya, aslinya nggak hitam begini yang pasti. Kondisi ban cukup baik, cukup bagus bannya, sangat masih bisa dipakai. Aksen karbon-karbonan di spion masih ada ya. Terus coba kita keliling sedikit. Tail lampnya udah diganti pakai yang aftermarket, jadi berkesan lebih gaul gitu ya. Terus ini mufflernya juga suaranya lebih brom gitu. Ya nggak tahu ya performance wise itu bagaimana gitu ya. Terus ini bagasinya, bukanya itu dia ada motor elektriknya untuk mengebuka. Aduh berat, ada dah Haim. Oke. Dan bagasinya itu ya kecil sih sebenarnya, dia agak dalam, ininya pendek ya, apa namanya, tonjolan bagasinya tuh pendek, tapi dia agak sedikit dalam. Lampunya LED di sini, menarik juga. Terus ini biasanya seri 3 itu di pintunya itu ada toolkit, tapi ini nggak ada. Bukan karena hilang, tapi emang nggak ada ya, beda. Alright. 320 I. Sayang ini tulisan I-nya hilang. Space memang bukan strength-nya seri 3. Hanya cukup saja, walaupun ya duduknya sendiri ya nggak terlalu enak juga sih. Coba ya, bentuk apa kontur joknya memang nggak kurang nyaman ya, maksudnya dia agak
bikin bungkuk gitu ya. Kembali lagi di kokpit. Tadi itu gue sempet duduk di sini dan posisi duduknya lebih maju dibanding yang kanan ini. Itu pun duduk di belakang itu udah pas-pasan banget gitu. Jadi memang ya itu. Wih, gimana nyalain wipernya? Asli nggak tahu. Oh. Jadi wiper mobil ini tuh otomatis ya. Sekarang kan gue berhenti nih, dia cuman intermittent. Tapi begitu gue jalan, dia jalan terus tuh, ya kan? Keren, bisa gitu ternyata. Ya itulah yang disebut otomatis. Oke. Enak loh mobil ini. Aduh, gimana ya? Nikmat. Nah, coba sekarang kita keluar dari garasi ini dengan belokan ini nih. Belokan yang sangat legend ini. Oke. Waduh, beloknya bisa patah banget. Wih, gile. Keren. Asli beloknya tuh patah banget dan sangat gampang diprediksi arah moncongnya. Kayak tadi tuh gue mundur ya, seat belt. Oke pak ya pak, sebentar pak. Oke. Iya, tadi tuh gue mundur ya, karena gue mesti ke belakang, mesti ke rumah si Irwan, tapi males gitu kan muter, ya udah gue mundur. Enak banget mundurnya tuh, lihat spion kiri kanan tuh udah sangat jelas gitu. Ini I tell you, I don't need parking camera. Walaupun kan BMW sekarang tuh ada reverse assist ya, namanya reverse assist tuh ya, dia bisa. Misalnya kita masuk nih ke satu jalan, ternyata aduh jalannya buntu atau sempit banget. Kadang-kadang Google Map tuh kan suka nipu dulu, sekarang sih udah nggak pernah. Terus ya udah kita tinggal nyalain reverse assist-nya, kita tinggal gas dan mobilnya akan nyetir sendiri mundur 50 meter terakhir. Dia ada memori 50 meter terakhir. Gila, keren banget ya. Spionnya itu, oh ya, ini spionnya day and night tapi masih pakai manual, nggak elektrokromatik. Enak Bo, asli loh ini mobil. Gile. Oh ya, ini aksen karbonannya yang tadi gue bilang diterusin sampai ke dalam. Gue nggak tahu ini tuh bawaannya sih mestinya ya, atau ada performance pack atau aksesoris yang pokoknya ya satu paket, karbon-karbonan semua gitu, luar dalam. Aduh, tapi ya pokoknya mah enak. Gila, BMW seri 3. Kenapa gue waktu itu nyobain yang punya salah satu saudara si Vidi nggak seenak ini ya? Itu nggak terlalu terawat katanya. Ya ini juga sebetulnya bukan yang wow banget, disimpan banget gitu, enggak gitu, tapi ya pada dasarnya mobil bagus kali ya. Gue tuh penasaran sebenarnya E46 tuh rasanya kayak gimana gitu. Gue sejujurnya kalau dari bentuk gue lebih naksir E46 gitu. Cuman kalau E90 ini enak sih, asli. Kasiannya gue ya, jarang-jarang naik mobil Eropa yang bagus gitu. Sekalinya dikasih mobil Eropa, aduh langsung ngahuleng gitu istilahnya kalau bahasa Afrikanya mah. Ya dulu inget lagi zaman naik Volvo tuh kan enak gitu ya, mobil tuh bicara sama kita, mobil tuh assist gitu. Jadi mobil tuh ada soulnya dan hidup dan ngobrol sama kita gitu. Nggak kayak mobil Jepang gitu. Mobil Jepang tuh ya benda mati banget gitu rasanya tuh. Kalau ini tuh
human gitu. Gimana sih? Ya gitulah. Tapi tetap si wiper tuh bisa dimatiin. Kayak sekarang nih wiper mati ya. Gue tinggal naikin ke atas. Duh, langsung ngebut banget. Wih, tenang. Oh, oke, I got it. Matiin tuh ke bawah. Naikin sedikit itu nyalain. Ini yang 1, 2 ini apa ini? Gue nggak ngerti nih. I don't know. Gis merah deh why. Mobil pada deket-deket ya. Tahu ini mobil bagus yang deket-deket. Posisi duduk terutama ya. Posisi duduk itu kita langsung kayak disiapin untuk menyetir dengan sangat presisi. Jadi barusan ternyata posisinya tuh cukup di bawah dan cara naikinnya itu diungkit diangkat tuasnya dan gue naikin badan gue dan dia akan ngeper naik ke atas. Nice. Itu ya manual gitu ya, mekanikal, tapi cara yang agak elegan gitu ya. Bukan kayak biasanya yaitu yang di cekrik kayak didongkrak gitu, enggak gitu. Ini emang bener-bener pakai ada pernya gitu. Keren sih. Nah sekarang posisi nyetir, gue pengen berhenti dulu bentar. Gue pengen tahu ini setirnya itu bisa diatur sebagaimana. Wow, ternyata sudah pasti tilt ya, tapi teleskopiknya tuh jauh banget. Oke. Kita kunci lagi dan coba sekarang. Oh, terlalu dekat. Gue tidak se pendek itu tangan gue. Oke. Ya, ini nggak 90 angle banget tangan gue nih. Tapi cukup enak. Alright, coba ya. BMW 320i ini dijual dengan harga sekitar 130 dengan kondisi yang boleh gue bilang cukup baik. Kilometernya 110.000 tahun 2008, 2000 cc seri 320. Terus ini yang CKD ya, automatic of course, masih plat Jakarta. Oke. STNK masih panjang, kaleng berlaku sampai 2025. Berlaku sampai 11.05. Oh, bulan depan bayar pajak. Bulan depan bayar pajak, pajaknya 3,8. Iya, berarti ya siap-siap begitu beli mobil ini langsung bayar pajak 3,8 dan siap menikmati ya BMW seri 3 ini E90. Gue belum pernah nyetir E46. Gue pernah nyetir E36. E36 itu rasanya hampir kayak mobil Jepang kalau gue bilang. Somehow ya, karena zaman itu tuh zaman gue masih naik Volvo gitu. Terus gue pindah ke E36, kok rasanya kayak mobil Jepang gitu ya. Correct me if I'm wrong, tapi rasanya tuh nggak kayak mobil Eropa gitu. Kalau ini berasa lagi mobil Eropanya. Jadi berat-beratnya, terus udah gitu ya itu berat, terus solid gitu ya. Terus bantingannya tuh yang agak ke arah stiff ya, tapi mantep gitu. Kayak gini nih, polisi tidur. Nah, nggak bisa bilang keras, tapi kenyal. Depan itu jauh lebih empuk dibanding belakang. Dan gue cukup kaget tadi waktu waktu ngisi tekanan angin, kenapa depannya sedikit sekali gitu ya, cuman 2 bar, di belakang 2,5 bar. Padahal ya ini dalam keadaan kosong gitu ya. Mungkin perhitungannya memang begitu kali ya, karena BMW itu mobil yang sangat mengedepankan
distribusi bobot, harus 50-50. Nah, padahal kayaknya ya menurut hemat gua, kok kayaknya ya mesin kan ada di depan gitu ya. Kenapa berat, seolah-olah beratnya tuh ada di belakang gitu. Karena bannya tuh dikerasin di belakang, dibedain jauh banget tekanannya gitu. Itu tuh gue gak ngerti, tapi ya percaya saja lah, karena engineer BMW itu pasti sudah sangat memperhitungkan itu. Cuman ya begitulah, maksudnya justru gue pengen bilang itu bedanya jauh banget, itu pasti udah dihitung banget gitu, nggak mungkin asal-asalan gitu. Oke. Padahal itu dalam kondisi kosong ya, tapi dia mintanya tuh segitu gitu. Oke, kita coba tarik sedikit. Oke. Halus ya, jadi perpindahan giginya tuh tetap halus gitu, walaupun dia cepat. Iya, ini di setirnya tahun 2008 tuh udah, waduh, kiri kanan udah banyak banget ya. Ada Carphone, apalah itu. Terus ini ada CD changer. Jadi audio steering switch. Ya, kalian lihat deh, rapi sekali sih ya. Iya, walaupun sekarang udah nggak zaman gitu ya pakai ini gitu, cuman tetap aja nyenengin gitu ngelihatnya tuh. Ih. Oke. Oh, by the way, gue dari tadi lampunya dalam keadaan nyala. Gue seneng sih, inget Volvo dulu nyalain lampu itu ada puter-puteran kayak knop kompor di dashboard gitu. Nih. Iya. Yeah. Asik. Eropa pisan gitu. Satu hal ya, kursi gila, enak pisan kursi BMW teh. Kecil ya, ini ngepas banget sama badan gua, dan bawahnya sih nggak terlalu bucket ya, bawahnya tuh kiri kanannya nggak ngejaga paha, tapi di punggung gua itu side supportnya itu enak banget. Gua ya walaupun ini nggak terlalu dalam ya, nggak terlalu bucket gitu ya, tapi gua kebayang pasti dia tuh akan sangat menjaga di saat menikung ekstrim gitu. Keren, ini auto retract. Terus ini kita lihat di sini ada, oh lucu ya, miring, keluarnya miring, asik. Dan ada dua, satu di sini, satu di situ. Ini menyenangkan sekali karena memang BMW seri 3 itu nggak bisa dibilang luas ya. Itu mobil yang sangat compact. Dan nggak ada cup holder. Semuanya begitu pas gitu. Nah, cup holdernya di situ tadi. Asik kan? Oke, kena klaksonnya tuh BMW beneran. Ini bukan BMW-an kayak mobil gua gitu. Sosok ganti klakson yang hela-helaan gitu. Ya hela beneran. Oke, terus material empuk semuanya ya, kecuali ini keras, yang atasnya empuk. Di sini juga empuk lah ya, empuk tentunya. Dan ini optionnya sudah pakai karbon-karbonan ya. Ini gua nggak tahu karbon-karbonannya tuh bawaan dari sono ya, ada bawaan dari sono lah pasti harusnya ya. Terus ini di sini ada konsol yang soft opening ya. Terus air conditioningnya udah auto ya, digital ya. Terus ini apa namanya, ada drain check hands, tapi nggak apa-apa. Di atas ini ada, nah tapi nggak ada lampunya, atau lampunya mati, nggak tahu deh. Oh, mungkin yang ada lampunya yang ini kayaknya. Coba kita buka ya. Coba kita buka. Nggak ada juga. Jadi lampunya tidak ada. Tidak ada lampu. And that's okay. Ini udah ditambahin GPS. Oh, ini tuh Jalan Sinta tuh, baru tahu. Oke. Bantingannya kembali, gue pengen komen apa ya. Jadi memang
orang itu mungkin kepengen, oh bantingannya pengen empuk gitu ya, bantingannya pengen empuk. Oke, nggak salah bantingan empuk, tapi seempuk apa sih gitu? Kalau dalam batas wajar itu nggak empuk pun nggak apa-apa sebenarnya, tapi ditunjang dengan misalnya kursi yang enak gitu ya, terus udah gitu juga kabin yang menyenangkan. Jadi setelah gua rasa-rasa ya, lucu loh ini mobil ini, tinggalnya tuh bisa keras bisa empuk gitu loh, aneh. Jadi kalau cuman kayak polisi tidur atau apa speed bump yang halus gitu, bukan nggak mesti halus juga, tapi pokoknya yang barengan, nah itu dia empuk. Tapi begitu dia kiri kanannya beda gitu, hanya sebelah, baru kerasa kakunya gitu. Jadi kalau dugaan gua sebenarnya mobilnya dibikin empuk gitu ya, secukup empuk, cukup nyaman. Tapi untuk mengejar kestabilan, gaya lateral tuh apa ya, kiri kanan gitulah ya, kiri kanan ngekngok gitu. Nah itunya dibikin kaku gitu, sepertinya gitu analisa gue. Jadi ya ditanya empuk, ya empuk sebenarnya gitu, cuman untuk kiri kanannya dia agak kaku gitu, goyangannya tuh memang agak kaku gitu. Tapi gue yakin banget itu tuh pasti berefek baik untuk kestabilan, udah pastilah itu mah. Cuman ya di sini kita nggak bisa aja ngetes belok ekstrim kemana gitu ya, nggak bisa gitu. Cuman ya harusnya sih itu positif ya justru gitu. Dan BMW, nyetir BMW di macet-macet enak sih ya, maksudnya aduh ini pedal rem enak banget gitu ya, apa membalnya itu ngebales ke kaki gimana sih ya, gue ngejelasinnya ya bingung ya, pokoknya gitu deh, enak aja pokoknya mah, ngeremnya enak. Terus suruh macet-macetan naik BMW itu enak gitu. Ntar nih coba gue atur lagi sandaran punggungnya, itu gue rasa agak sedikit terlalu tegak ya, coba kalau segini enak BMW ya. Kemarin ini gue sempet mungkin ya bisa dibandingin sama Honda Civic kan ya. Gue kemarin sempet nyetir jauh pakai Civic Turbo yang Gen 10, bukan yang paling baru sekarang. Itu yang tetap aja sih enakan BMW sebenarnya mah gitu ya. Tetap lebih enak, nggak bohong. Apa namanya? Ya engineer Jerman ya, beda ya. Maksudnya ini padahal ini kan tahun 2008 gitu. Ini tuh udah ketinggalan 2 generasi lah boleh dibilang dibanding yang sekarang gitu ya. Tapi tetap BMW lebih enak. Duh sayang mau dijual. Ya nggak apa-apa, bagus, maksudnya bagus ini mau dijual. Jadi kalian yang pengen mobil enak, ada nih pilihan BMW dijual dengan harga di bawah pasaran, karena yang punyanya ngebet pengen beli mobil Eropa yang lain. Alright. Oke, kita sudah masuk ke garasi 189. Apa namanya? Gue akan minta tolong ini dicuci dulu biar bersih supaya enak di fotonya dan mudah-mudahan tidak hujan. Oh iya. Ini tuh kan setirnya tuh berat gitu ya, berat mantep gitu ya. Cuman memang untuk apa namanya? Untuk beberapa orang mungkin aduh setirnya berasanya jadi terlalu berat gitu ya. Karena ya memang ya beratnya berat Eropa gitu ya. Gimana sih? Ya kalau yang kalian yang biasa bawa mobil Jepang yang electric power steering gitu apalagi gitu ya, aduh itu kan enteng banget. Muter setir tuh bisa pakai 1 jari, ini mah nggak bisa lah, 1 jari putus jari gua. Oke, macet-macetan langsung dia kelihatan nggak? 16. Oke, ini MID-nya cukup lengkap loh ya. Ada itu apa namanya? Average consumption. Kalau yang real time-nya dari dulu BMW tetap mempertahankan yang pakai jarum itu. Ya.
Terus ada ini tadi nih yang harus di reset ini. Terus udah gitu suhu luar yang pasti kelihatan gak sih? Ya, suhu luar. Terus udah gitu jarak sisa tempuh bensin. Aduh, oke deh. Udah. Oh, ini average speed. Iya, average speednya ya dalam kota banget sih, 11 km per jam. Oke, jarang lari-lari berarti ini mobil ini. Pengoperasian AC-nya cukup lucu. Nyalainnya itu kita pencet kipas yang gede. Nah, gede gitu ya. Kipas yang kecil. Nah, oke. By the way, ternyata ini udah dual zone. Ini yang kanan bisa bebas, yang kiri bisa bebas. Terus memang ininya tuh premium gitu ya, enak banget gitu. Dan matiinnya ya dipencet yang kecil. Need not. Nyalain. Terus ini apa namanya, puter-puter buat nentuin suhunya. Dan kalau pengen, waduh kepanasan banget, ngek, iya jebret, terus langsung ini si angkanya berubah jadi paling kecil, 16 derajat. Nah, udah gitu langsung yang kanan itu balik lagi ke settingan sebelumnya. Ini yang namanya AC yang pintar ya. Zaman sekarang juga banyak yang belum sepinter ini AC-nya gitu. Nih ya, let's see. Ini kan 21 derajat nih gue set yang kanan ya. Yang kiri 19. Tapi aduh, panas banget. Iya, langsung 16 derajat dan dua-duanya langsung jadi 16 derajat Celcius dan paling gede. Tapi begitu gue naikin lagi suhunya, ya dia balik lagi jadi settingan yang terakhir. Keren. Oke deh. Nah, ini yang gue masih nggak ngerti, ini apa ya ini ya? Ini tuh apa ini? Ini oh, kalau dimatiin ini tadi udaranya masuk ke dalam. Ya, nih kalau dimatiin udaranya masuk ke dalam. Dari luar maksudnya, udara luarnya masuk ke dalam. Kalau ini auto, dia kayaknya kadang-kadang ngebuka sendiri itu loh. Ya, tapi kalau di Indonesia ya sudahlah begini saja ya kan? Oke. I'm trying to starting to get the feel of the car actually. Sayang nggak bisa nyobain audionya karena nggak ada aux-nya nih. Mana aux-nya? Oh ya, by the way. Ini yang keren dari mobil ini tuh, ini salah satunya ini ya. Kita matiin. Oke. Nah, cabut kuncinya tuh kunci colok gini, keren deh. Gimana sih? Oh, harus di P dulu, baru bisa dicabut kuncinya. Nah, oke, nih kita mulai ya. Pertama, oh by the way, ini ada tombol untuk buka bagasi. Kunci ya, bukan electric tailgate, bukan. Oke, ini kita masukin. Oh iya, sebelumnya suasana kabinnya tuh gelap, bener-bener gelap. Nih hazardnya matiin aja kali ya. Suasana kabinnya bener-bener gelap. Nah, begitu kita colok, ceklek, langsung nyala. Ininya nyala, itunya nyala gitu ya. Apa namanya, lampunya pada nyala. Nah, kalau kita mau cabut lagi, nah langsung ke kunci lagi, bisa kita ambil. Ceklek, iya nyala lagi. Oke, baru kita bisa starter. Waduh, jadi flicker gini. Gue lupa bilang ini tuh kaca power window-nya tuh all auto. Keren. Ya gitu loh ya, asik. Aduh terang banget ini. Gimana ini? Terlalu terang. Sebenarnya yang sini juga nggak bisa dinyalain. Nyalanya hanya otomatis saja. Oke, jujurnya gue sangat betah naik mobil ini. Ya, so well engineered. Terus build quality-nya juga keren gitu ya. Pengen sih sebenarnya punya BMW
Cuman ya nanti deh, belum ada duitnya. Ya, overall kondisi mobil ini, oh ya maaf, langsung diomelin gua kalau nggak pakai seat belt, trung, ya udah lah. Oke, jadi coba ini kalau jangan, oh tetap gelap, ya sudah nyalain berarti. Overall kondisi mobil ini tuh cukup baik ya. Jadi maksudnya kalau kalian yang mau beli mobil ini, rasanya tinggal nerusin ngerawat ya. Kalau minor-minor dikit mah adalah, tapi BMW seri 3 yang mesinnya N46 ini sih seharusnya dia cukup bandel dan nggak banyak masalah ya. Unitnya juga masih banyak berkeliaran di mana-mana. Makainya puas gitu ya. Terus budgetnya juga nggak terlalu mahal, 130 juta tuh dapat mobil gini mah, aduh, apa ya? Ya dari duit yang kalian keluarkan tuh, kalau gue gitu ya sebagai car enthusiast tuh, misalnya gitu ya, mau beli Corolla Altis misalnya gitu. Corolla Altis tahun sama aja. Oh ya jauh banget lah rasanya, kan sama kan harganya kurang lebih segituan juga kan ya, tapi jauh banget sih rasanya. Ini nikmat. Cuman mungkin ya gitu, untuk sebagian besar orang males ngerawatnya, males ngeluarin uang lebih untuk spare partnya, tapi kenikmatan yang didapatkan saat mengendarainya juga ya nggak dapat kayak gini sih gitu ya. Alright, gue belum coba kebut-kebutan gitu ya naik mobil ini gitu, karena ya waktunya juga nggak ada gitu, dan jalanan di Bandung macet. Tapi gue tadi sempat coba overtake dan full throttle sedikit lah. Itu menggugah memang ya, menggugah. Gue kebayang kalau misalnya pakai mobil ini keluar kota sih, waduh, pasti bawaannya pengen ngebalap mobil-mobil yang ada sekarang. Tuh, dia kalau speed bump yang belakang empuk, oke loh. Oke. Coba ya, sekarang kita ada di jalanan yang agak kosong ya, nggak bisa dibilang kosong, tapi gue coba mau ngegas ceritanya. Wow. Nah, tapi tuh gitu. Kalau BMW ya, kalau mobil Eropa ya, ngegas gitu tuh malah jadi pede gitu tuh, nggak takut gitu. Ya itu perasaan yang tidak bisa diberikan oleh mobil-mobil Jepang ya. Apalagi Wuling kemarin. Itu yang gue bilang, gue mungkin kalian nonton reviewnya, udah keluar belum ya? Oh belum, lagi gue edit. Jadi waktu gue ngerjain ini gue lagi ngedit. Jadi kalau si Wuling itu respons pedal gasnya suka telat gitu loh. Jadi gue udah selesai ngegas, dia tuh masih apa ya? Masih ngegas dulu beberapa detik gitu, baru terus udah gitu gasnya kayak dilepas gitu sama dia, kan serem ya. Nggak deh pokoknya itu. Jadi ya sudahlah, nggak usah ngebut-ngebut. Bukannya nggak boleh beli Wuling, cuman nggak usah ngebut-ngebut gitu. Kalau ngebut-ngebut ada kesereman tertentu gitu ya. Oke. Sekian review singkat untuk BMW E90 320i. Kita ketemu lagi besok. Gua akan review seekor mobil yang agak baru. See ya.